Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai presentator pertama dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang pengertian wakalah. Wakalah adalah konsep dalam hukum Islam yang berarti pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama orang yang memberi kuasa dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi, sebagaimana wakalah adalah suatu perjanjian atau kontrak dalam hukum Islam di mana seorang wakil diberikan kuasa oleh pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi tertentu atas nama muwakil. Jadi, konsep ini sering digunakan dalam berbagai transaksi keuangan dan bisnis, termasuk dalam perbankan syariah. Wakalah ini bersifat sukarela, di mana muwakil memberikan kuasa kepada wakil untuk bertindak, dan wakil tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakan tersebut, selama tindakan itu dilakukan sesuai dengan instruksi. Wakalah ini dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti jual beli, pengelolaan, investasi, dan perwakilan hukum. Wakalah ini ada dua jenis, yaitu wakalah bil ujroh dan wakalah ghairu bil ujroh. Dalam hukum Islam ini, wakalah diakui sebagai kontrak yang sah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kehendak yang bebas dari paksaan. Yang pertama, wakalah bil ujroh. Wakalah ini merupakan perjanjian wakalah di mana wakil menerima imbalan atau biaya atas jasanya. Contoh, misalnya, saya punya uang untuk investasi ke sebuah PT. Jadi, PT ini dapat menjadi wakil untuk mengelola uang saya. Nah, jika nanti uangnya makin berkembang, saya itu harus ngasih imbalan sesuai yang disepakati di awal dan tidak boleh ada paksaan. Dan yang kedua itu wakalah ghairu bil ujroh. Wakalah ini adalah perjanjian di mana wakil tidak menerima imbalan atau biaya untuk jasanya. Contohnya, seseorang yang membantu temannya dalam menjual barang tanpa mengharapkan imbalan. Biasanya itu dilakukan atau rasa saling percaya dan kemanusiaan. Walaupun tanpa imbalan, wakil tetap harus bertindak dengan iktikad baik dan sesuai dengan instruksi muwakil. Jadi, kedua jenis wakalah ini memiliki kelebihan dan kegunaan masing-masing, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Lanjut, yang kedua, wakalah dalam hukum Islam ini merujuk pada perwakilan pendelegasian kuasa untuk melakukan suatu tindakan atas nama orang lain. Jadi, ayat-ayat wakalah ini berkaitan dengan wakalah biasanya mengedepankan prinsip kepercayaan, tanggung jawab, dan serta keadilan dalam transaksi. Dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan ada beberapa ayat yang membahas konsep perwakilan seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah yang membahas tentang perjanjian dan keadilan dalam transaksi, di mana wakil itu harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam batas kuasa yang diberikan dan diharapkan dengan baik dan jujur. Ayat-ayat ini membahas tentang perjanjian dan menegaskan pentingnya mencatat transaksi. Dalam hal ini menegaskan bahwa perwakilan itu harus dilakukan dengan kejelasan dan transparan, serta tanggung jawab yang diemban oleh wakil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, saya Siti Maulinda akan melanjutkan penjelasan dari presentator pertama, yaitu tentang ayat-ayat wakalah, yang mana terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35. Tafsirnya yaitu Allah meminta para wali di antara kedua keluarga untuk menyelesaikan masalah. Jika kedua para wali tersebut berniat untuk mendapatkan perdamaian, Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada suami istri tersebut. Ayat ini memang tidak menyebutkan akad wakalah secara langsung,
Akan tetapi yang tertulis dan apa yang dikisahkan dalam ayat tersebut itu ada keterkaitannya dengan wakalah. Selanjutnya yaitu tentang implementasi akad wakalah dalam bank syariah. Yang mana pada perbankan syariah akad wakalah yaitu memiliki berbagai bentuk dalam pelayanan. Nah, dalam bentuk pelayanan jasa perbankan syariah yaitu ada 8 bentuk. Yang pertama yaitu transfer, yang kedua collection, yang ketiga penitipan, yang keempat yaitu letter of credit, yang kelima yaitu keriling, yang keenam yaitu wali amanat, yang ketiga yaitu anjak piutang, dan yang terakhir yaitu payment. Yang pertama yaitu transfer. Yang dimaksud transfer tersebut yaitu pemindahan tanggung jawab atau wewenang dari pihak satu ke pihak lain untuk melakukan suatu transaksi atau suatu tindakan atas nama pemberi kuasa. Maksudnya di sini contohnya ya, misalkan Ahmad mempunyai hutang kepada Dani. Ahmad ini mewakilkan atau menanggungjawabkan kepada temannya untuk menggantikan hutangnya kepada si Dani tersebut. Yang kedua yaitu collection. Yang dimaksud collection yaitu pengumpulan data, dokumen, atau informasi yang diperlukan untuk menjalankan suatu transaksi. Tiga yaitu penitipan. Yang dimaksud penitipan yaitu penyerahan atau pendelegasian barang, uang, atau aset kepada wakil atau penerima kuasa untuk dikelola atau dijaga atas nama pemberi kuasa atau wakil. Contoh, penitipan uang di bank. Nasabah memberi kuasa kepada pihak bank untuk menjaga dan menyimpan uangnya dalam rekening titipan. Yang keempat yaitu letter of credit. Letter of credit yaitu ada dua. Yang pertama letter of credit impor syariah. Yang dimaksud dari letter of credit impor syariah yaitu yang mana pihak nasabah memberikan kuasa kepada pihak bank dengan imbalan pemberian ijarah. Yang kedua yaitu letter of credit ekspor syariah. Yang dimaksud dari letter of credit ekspor syariah yaitu pihak bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar eksportir untuk memfasilitasi perdagangan ekspor. Yang kelima yaitu keriling. Yang dimaksud keriling yaitu mewakilkan atau memberi wewenang untuk melakukan suatu tindakan dalam suatu urusan dengan jangka panjang atau berkelanjutan. Yang keenam yaitu wali amanat. Ada seorang yang ditunjuk untuk mengelola amanah atau sesuatu dalam suatu urusan baik itu keuangan, bisnis ataupun yang lainnya. Contoh yaitu ketika kita memberikan investasi kepada seseorang. Yang ketujuh yaitu anjak piutang. Yang dimaksud dengan anjak piutang yaitu suatu perjanjian di mana pihak pertama akan memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengelola atau menagih piutang yang dimiliki oleh pihak pertama. Contohnya yaitu Ahmad memberikan kuasa wewenang kepada Budi untuk menagih piutang dari klien-kliennya Ahmad. Perjanjian dari keduanya yaitu ketika Budi berhasil menagih hutang dari klien-kliennya Ahmad, maka Budi itu akan mendapatkan komisi 5% dari total piutangnya klien-klien Ahmad. Yang kedelapan yaitu payment. Yang dimaksud dengan payment yaitu merupakan layangan jasa dari bank untuk mempermudah pembayaran nasabah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.